Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kali ini saya kedatangan seorang kiai ya, sahabat saya dari mungkin 12 tahun yang lalu. Nah, kiai ini serba bisa. Jadi kalau ngomongin ilmu agama ya hebat ya, karena memang beliau punya pondok pesantren. Yang kedua, kalau ngomongin kesehatan, beliau itu magister kesehatan. Apalagi ngomong hal-hal lain tentang pendidikan, ya kan? Dan juga jadi host ya, atau bahkan tampil juga di beberapa media televisi yang berkaitan dengan program religi. Siapakah dia? Beliau adalah Kiai Haji Zahrul Asar Asumta yang biasa dipanggil dengan Gus Han. Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han. Makasih Bu Lini. Thank you Ya. Gus Han hadir di podcast ini, di mana kami kepingin tahu nih ya lebih jauh. Yang saya dengar Gus Han itu telah lama berkecimpung dan aktif ya di gerakan nasional Ayo Mondok, ya. dan Gus Han saat ini sebagai sekretaris jenderal ya. Kepingin tahu lebih jauh sih Gus. Kalau nggak salah Ayo Mondok itu dari 10 tahun yang lalu ya? Ya, sekitar 10 tahun yang lalu, cuman kan kepotong sama COVID kemarin. Kita aktivitasnya dibatasin sehingga kita sedikit vakum gitu kan. Nah, sekarang kita rebound, kita kembali lagi untuk gerak lagi ke masyarakat. Tapi sebelumnya saya makasih nih, saya yang terima kasih diundang sama Bu Limi, dan berarti Bu Limi khusnudon sama saya jadi orang hebat. Sudah berprasangka baik kepada saya. Memang hebat, Gus Han itu memang hebat ya, serba bisa soalnya. Nah, kepingin tahu juga sih Gus, sebetulnya gerakan Ayo Mondok ini gerakan seperti apa sih yang diharapkan dari Ayo Mondok ini? Jadi ini adalah harakah atau gerakan dari komunitas yang memang dari kecil, dari lahir sudah berkecimpung di dunia pesantren. Maka kebanyakan dari organisasi anggota dari pengurus ini adalah para duriyah-duriyah, para putra-putra pengasuh pesantren. Dan mereka pasti memiliki kepedulian tentang bagaimana value atau culture yang sudah ditularkan oleh mbah-mbahnya atau kakek-kakeknya ini tetap bisa bertahan, dan memang terbukti keberadaan pesantren kan jauh lebih awal daripada Indonesia itu sendiri. Bahkan pesantren ada yang 200 tahun, 250 tahun, kayak pesantren kami Darul Ulum tahun 1885. Darul Ulum dari Jombang. 1885. Jadi kakek saya. Jadi sudah generasi keempat ya? Ya, begitu. Alhamdulillah begitu. Ya. Nah, mungkin kalau kita ngelihat dulu sebagai kiai itu kan kayaknya mau mencari santri nggak susah ya Gus, dari mulut ke mulut, dan apalagi kalau misalnya kayak Gus Han yang sudah generasi keempat, siapa sih yang nggak tahu Darul Ulum? Kan, yang kalau kita ngomong Jombang, semua tahu bahwa Jombang itu tempatnya pesantren lah ibaratnya ya. Tapi kan ini juga menjadi tantangan baru di mana banyak sekali orang-orang yang lulusan pesantren itu keluar bikin lagi pesantren kan? Ya, jadi memang itu Bu, konsekuensinya memang kita kan tujuannya mendidik para santri untuk bisa mengajarkan ilmunya kepada yang lain. Karena menurut Islam itu kan ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu tertularkan oleh yang lain. Dan jumlah penduduk juga semakin banyak. Mau nggak mau kita juga butuh lembaga-lembaga pesantren yang ada di daerah-daerah. Jadi memang itu sudah konsekuensi, tapi tidak boleh dikatakan bahwa tantangannya lebih susah sekarang atau lebih susah sekarang atau lebih susah dulu. Karena setiap zaman ada orangnya dan setiap zaman ada orangnya, dan tantangannya pasti berbeda-beda. Zaman dulu mungkin tantangannya lain, zaman sekarang tantangannya AI, tantangannya gadget, tantangannya apa dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk menjawab tantangan itu apa yang dilakukan oleh terutama pesantren-pesantren yang lama ya, kayak Gus Han yang sudah, kalau nggak salah santrinya aja udah puluhan ribu kan. Nah, itu kan pasti butuh effort lebih ya. Kalau yang baru kan karena dia sudah tahu apa yang sedang ngetren saat ini akan jauh lebih mudah kayaknya ya. Tapi kan kalau di tempatnya Gus Han kan kurikulum kan juga sudah tertata segala macam. Nah, apa yang kemudian dilakukan ini untuk bisa menjawab tantangan
kondisi terutama perkembangan teknologi gitu. Iya, perkembangan teknologi itu kan sudah sunatullah. Dan ketika kita menolak atau mengingkari dari kemajuan itu, maka kita menolak dari sunatullah itu sendiri. Maka kita harus berkembang, dan hidup itu adalah hidup. Hidup maknanya orang Jawa itu kan harus urip dan harus bergerak dan harus ngikutin perkembangan zaman. Walaupun value-nya harus tetap nggak boleh ditinggalkan. Jadi tentang bagaimana kita, karakter santri harus tawaduknya seperti apa, akhlakul karimah seperti apa. Tetapi dalam konteks pelaksanaannya disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Dan di pesantren kita di Indonesia ini kan banyak macam karakter pesantren. Ada yang memang fokus mengajarkan nahwu sarafnya, ilmu alatnya. Ada yang fokus kepada fikihnya. Ada yang fokus kepada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan itu menurut kami hasanah yang harus dikembangkan sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Jadi kehadiran Gerakan Nasional Ayo Mondok ini tidak dalam rangka menseragamkan, tapi lebih kepada bagaimana publik bisa menerima pesantren ini dengan kekhasan masing-masing. Oke, jadi sebetulnya masing-masing pesantren punya uniqueness ya. Betul. Ya, jadi tidak keluar dari uniqueness-nya itu yang menjadi daya tarik para pesantren untuk bisa mendapatkan ibaratnya murid-murid ataupun santri-santri sesuai dengan ciri khasnya mereka. Tapi yang paling penting kan sebenarnya bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tetap jadi walaupun ada value-nya tetap sama kayak kita bikin usaha umroh lah. Kan pasti ada perkembangan zamannya. Zaman dulu nggak pakai kereta cepat. Sekarang pakai tambahan itu. Sekarang tambahan Taif, sekarang tambahan apa. Tapi nggak boleh mindah Ka'bah di Monas. Nah, itu yang lain hal. Jadi tetap Ka'bah di situ gitu. Jadi ada value-nya tetap di sana, tetapi kembangannya kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman. Oke. Nah, itu sebetulnya merupakan tujuan utama dari Ayo Mondok itu. Iya, betul. Okay. Nah, sebetulnya gini Gus, kalau saya ngelihat sekarang ini, Nun Sewu, kalau saya lihat Ayo Mondok itu nanti akan di-relaunch ya, semacam kayak di-relaunch ya pada bulan ini ya, tanggal 17-18 atau gimana Gus? Ya, insya Allah kita akan melakukan relaunch di tanggal 17 itu. Bulan ini September dengan Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Di situ kita akan laksanakan rapat kerja untuk mensinkronkan berbagai divisi yang ada dalam diri kita. Dan untuk menentukan strategi apa yang akan kita lakukan, dan kita harus menentukan diferensiasi apa kita dengan organisasi yang lain yang sama ini begitu. Jadi ada keunikan dan ada fokus. Karena kita sadar kita bukan Superman, kita tidak bisa mungkin mengcover semua problem, tapi kita fokus gitu. Nah, kurangnya orang sekarang kan fokus gitu. Iya, semua kepengen melakukan apa saja gitu kan. Gitu. Oke. Jadi kepengen yang fokus yang merupakan tujuan utama dari Ayo Mondok ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut kayaknya kita break dulu ya, dan mau melihat juga sebetulnya apa aja sih kegiatan Gus Han selama ini, itu yang paling penting sebetulnya. Emang ada filenya. Oke. Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman, berakhlak mulia, dan berjiwa mandiri. Untuk itu, lahirlah sebuah gerakan nasional Ayo Mondok. Gerakan ini mengajak putra-putri bangsa untuk kembali menempuh pendidikan di pondok pesantren, sebuah lembaga yang terbukti melahirkan ulama, pemimpin, sekaligus pejuang bangsa. Di pesantren, santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga dibekali wawasan kebangsaan, keterampilan hidup, dan sikap disiplin yang membentuk karakter tangguh. Latar belakang dari lahirnya Ayo Mondok ini adalah semangat dari para penerus-menerus pesantren, para duriah-duriah pendiri pesantren untuk bisa mempertahankan agar pesantren ini tetap menjadi pilihan bagi pencerdasan anak bangsa. Karena kami meyakini bahwa pesantren masih menjadi tempat yang cocok untuk mengajarkan akhlakul karimah, mencerdaskan anak-anak kita, dan juga tanpa harus meninggalkan ilmu-ilmu keagamaan. Maka kami termasuk orang yang masih percaya bahwa agama bisa dijadikan landasan untuk kita bisa berpikir yang kira-kira pikiran kita masih bisa diterima semua zaman dan kapan saja. Ayo Mondok bukan sekadar ajakan menimba ilmu, melainkan sebuah ikhtiar bersama demi mencetak generasi penerus yang siap menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Dari pesantren, lahirlah pemimpin berintegritas, wirausahaan yang mandiri, dan insan-insan yang penuh kepedulian sosial.
Mari kita dukung gerakan nasional Ayo Mondok. Mari bersama-sama kita titipkan generasi bangsa ke pesantren agar masa depan Indonesia menjadi lebih cerah, berkarakter, dan berdaya saing global. Ayo Mondok, saatnya santri bangkit untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, teman-teman BBOH, kembali lagi kita bersama Gusan. Tadi kita sudah bicara tentang Ayo Mondok, apa saja tujuannya dari Ayo Mondok ini, dan juga bagaimana menjawab tantangan dari perkembangan zaman yang akan ibaratnya dilakukan oleh gerakan Ayo Mondok ya. Ini kita lanjut ya, masih banyak sekali yang sebetulnya kita kepingin tahu dari gerakan Ayo Mondok ini. Gus, saya ngelihat bahwa sekarang susunan organisasi dari kepengurusan Ayo Mondok ini kelihatannya besar sekali ya. Ya, beberapa divisi kita tambahin dan kita fokuskan. Jadi juga ada divisi riset dan sebagainya. Oke, ada riset. Ada riset juga dan ini maksudnya gini, setiap langkah itu harus berbasis data. Kita tidak boleh ikut terombang-ambing oleh persepsi publik. Persepsi publik memang ada dan kita harus dengarkan itu. Tapi apakah problem realnya itu? Maka kita biasakan melalui riset itu dalam membuat keputusan. Nah, ini yang kita ingin mengedukasi itu. Oh, jadi ada divisi riset sendiri selain daripada divisi itu? riset itu ada juga divisi dakwah milenial. Oke, dakwah milenial dakwah ini. Gen Z dan lain sebagainya. Itu karena memang mereka ini kan kebanyakan dapat informasi dari platform-platform kayak TokTok dan masih seperti itu, maka kita juga harus mau masuk ke sana gitu. Nah, kita masuk platform itu untuk menyampaikan tentang pesantren seperti apa, informasi-informasi yang selama ini mungkin ada yang kurang-kurang dan sebagainya ya kita luruskan dan sebagainya tanpa harus mengcounter apa yang sampaikan tentang pesantren. Gitu. Jadi memanfaatkan new media ataupun media digital ini untuk sebagai saluran dakwah ya Gus? Betul. Yeah. Dan di lain sisi juga kan kelihatannya bahwa kayaknya perlu regenerasi ya para pendakwa-pendakwa ya. Yeah. Kalau kayaknya mungkin juga dialami oleh kami juga ya di media itu bahwa untuk mendapatkan ustadz muda itu butuh effort juga kan, betul. Karena gini, nggak cuma hanya bisa hafal Al-Quran, tapi juga bagaimana caranya mereka public speakingnya. Nah itu juga penting, dan juga orang merasa nyaman, adem itu ya menerima ceramah itu juga kan juga sangat penting kan Gus, dan bagaimana caranya bahwa membawa suasana itu menjadi damai itu juga sesuatu hal yang sangat penting begitu. Nah itu ada trainingnya Gus untuk ini. Ada, rencananya kan kita ada divisi dakwah dan juga ada divisi ideologi. Jadi ada divisi ideologi, artinya ideologi ini kita pastikan bahwa konten yang tersampaikan itu betul-betul NKRI, betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah, betul-betul menyampaikan mazhab-mazhab akbar yang ada di sini. Jadi yang tanpa membuat sesuatu yang hal yang baru yang membuat kegaduhan di negeri ini. Jadi kita mau make sure aja bahwa mereka memondokkan anaknya itu harus tahu dulu pesantrennya kayak apa nih gitu. Sehingga nanti para orang tua, para calon wali santri ini tahu betul anaknya mau dibawa kemana gitu. Jadi kita tidak ingin merubah sebuah pesantren karena pesantren pasti punya khas sendiri-sendiri kan. Yang kita sampaikan hanya kepada publik bahwa pesantren itu ini khasnya ini loh, ini khasnya ini loh, khasnya ini loh gitu. Nah, di antara seperti itu. Dan ada beberapa divisi-divisi yang lain, ada divisi usaha dan sebagainya. Itu kami berharap mereka nanti para yang hasil dari kerjaan Gerakan Nasional Ayo Mondok ini bisa masuk menjadi bisnis orang hebat di sini semua nanti, diwawancarai semuanya. Artinya kan bisa menjadi para pebisnis hebat gitu kan, yang bisa paham tentang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, dengan secara syariat dan juga secara profesional gitu. Kalau ngelihat gini Gus, kalau Gusan mungkin saya perlu tanya lebih jauh. Gusan kan ada di pesantren yang santrinya belasan ribu. Kemudian tapi juga kita ngelihat ada juga pesantren yang cuma hanya ratusan orang, yang kurang, yang 100 orang ya kan. Itu sebetulnya ini pembeda paling besar apa sih Gus selain daripada jumlah? Ibaratnya kita ngelihat bahwa pastikan yang 100 ini adalah yang baru biasanya rata-rata, ya kan? Karena
mereka baru buka segala macam. Nah, menurut Gus Han sebagai pemrakarsa dari gerakan Ayo Mondok ini kan yang sebetulnya yang perlu ditatarkan ataupun yang perlu dirangkul. Nah, itu di mereka itu persoalan paling besarnya apa tuh? Ya, sama halnya kayak di dunia bisnis ya. Kalau misalnya ekosistemnya terbangun dengan baik, dengan infrastruktur dan juga jumlah yang banyak, pasti kan akan berpengaruh kepada keekonomian. Nah, tetapi kalau misalnya santri yang sedikit, biasanya mereka agak susah untuk memutar cash flow-nya jadi problem dan sebagainya. Dan kita ngomong apa adanya saja, bahwa biasanya kan dari sisi akses kepada pemerintah juga nggak tahu caranya dan sebagainya. Maka kami dari para pengurus Ayo Mondok ini sudah menyampaikan, tadi kita sampaikan ke Mas Wapres ya, bahwa kami dari Darul Ulum, dari Termas, dari Langitan, sudah nggak mungkin memikir untuk diri kita sendiri lah. Saatnya kita itu mikir gimana caranya para pesantren yang masih kecil-kecil itu dapat perhatian juga dari pemerintah. Nah, problemnya adalah pemerintah kan harus bergerak secara formal nih, harus sentuhan formal dengan administrasi yang formal. Nah, pondok-pondok pesantren kecil itu biasanya nggak punya itu, nggak punya ijobnya, nggak punya izin operasional pesantren. Nah, maka kita bantu mereka untuk membuat ijobnya, bagaimana caranya agar pesantren ini memiliki syarat administrasi yang lengkap sehingga dia bisa menerima manfaat dari program-program pemerintah. Jadi kalau soalnya jika tanpa izin, ya pasti kan juga pemerintah tidak bisa memberikan bantuan karena setiap sen yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan kan, Gus. Ya. Berarti sebetulnya ya cukup prihatin juga ya di mana mereka ibaratnya punya pesantren tapi tidak ada izin, ya kan, dan juga selain dari karena nggak punya izin, otomatis bantuan juga mereka nggak bisa dapat. Di lain sisi juga cash flow juga mereka kalau mengandalkan keuangan mereka sendiri juga mereka kesulitan, gitu ya, Gus. Makanya kita tadi ada dua opsi kan, afirmasi atau edukasi. Kalau afirmasi itu kan memang haknya pemerintah untuk mengafirmasi atau tidak kan terserah mereka. Tetapi dari kami sebaiknya tidak pada afirmasi, karena afirmasi itu pasti akan mengurangi persyaratan-persyaratan yang akan menimbulkan kecemburuan dari kelompok yang lain. Nah, maka sebaiknya yang kita lakukan adalah mengedukasi pesantrennya untuk bisa merasa mudah memenuhi persyaratan itu. Nah, kita latih mereka untuk bagaimana menginput data, bagaimana coding dan sebagainya. Itu jauh lebih manfaat menurut saya daripada kita konsentrasi ke minta kemudahan kepada pemerintah. Gitu. Jadi ibaratnya dibekelin lah, dikasih ilmu ya ataupun dibuatkan cara atau jalur supaya mereka itu bisa memperoleh bantuan juga, tapi tidak tanpa harus ibaratnya break dari rule yang sudah ada dan gitu harus kan. legal, yang penting harus legal. Karena kita terus terang saja kan suka mengkritik pemerintah yang anti korupsi lah, gini, maka kita ibda binafsi dari diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya memang kita mau tertib, ya yuk tertipin administrasi kita. Dan ketika kita berinteraksi dengan pemerintah, ya tertipin. Jangan sampai nanti kita ngomong-ngomong teriak korupsi, tapi menerima bantuan tanpa haknya dan lain sebagainya diterima saja. Namanya kan nggak konsekuen. Ya, betul. Gitu. Nah, sekarang sebetulnya sudah ada berapa sih total pesantren yang ada di Indonesia ini? Jumlah pesantrennya total dari Kemenak sekitar 38.000 sekian gitu kan, yang terdata di se-Indonesia gitu. Kalau yang dari NU sendiri sekitar 27.000 sekian begitu kan. Berarti gitu. Seperti 2/3-nya itu adalah merupakan basisnya dari NU ya. Ya. Culture-nya memang kan terbentuk dari situ. Ya, betul. Nah, dari 27.000 tadi kira-kira yang besar berapa ya, yang kecil berapa ya, ada nggak, Gus? Kalau data yang fix saya masih belum berani menyampaikan karena saya masih belum pegang datanya, tapi hanya berkembang di wilayah Jawa, Pulau Jawa gitu kan, yang paling banyak begitu. Kayak pesantren saja antara Jawa Barat sama Jawa Tengah juga berbeda-beda. Jadi kalau di Jawa Tengah mungkin mencari pesantren yang besar-besar yang banyak di Jawa Timur juga agak susah gitu kan. Kalau Jawa Tengah itu banyak tapi kecil-kecil. Gitu. Tapi kalau ya ada beberapa yang besar gitu. Tapi kalau di Jawa Timur kan banyak sekali pesantren besar. Kalau ngomong pesantren kan selalu kita udah punya image bahwa banyaknya di Jawa Timur, ya kan, santrinya banyak di Jawa Timur gitu. Makanya kepengurusan kita secara proporsional banyak yang dari Jawa Timur. Karena secara proporsional memang banyak pesantren di Jawa Timur. Sip. Oke, teman-teman BBOH,
Kita lihat dulu ya apa saja yang dilakukan oleh santri-santri ya di pesantren ya. Banyak sekali yang bisa mereka peroleh di situ. Yuk kita lihat VT-nya. Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman, berakhlak mulia, dan berjiwa mandiri. Untuk itu, lahirlah sebuah gerakan nasional Ayo Mondok. Gerakan ini mengajak putra-putri bangsa untuk kembali menempuh pendidikan di pondok pesantren, sebuah lembaga yang terbukti melahirkan ulama, pemimpin, sekaligus pejuang bangsa. Di pesantren, santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga dibekali wawasan kebangsaan, keterampilan hidup, dan sikap disiplin yang membentuk karakter tangguh. Latar belakang dari lahirnya Ayo Mondok ini adalah semangat dari para penerus-menerus pesantren, para duriah-duriah pendiri pesantren untuk bisa mempertahankan agar pesantren ini tetap menjadi pilihan bagi pencerdasan anak bangsa. Karena kami meyakini bahwa pesantren masih menjadi tempat yang cocok untuk mengajarkan akhlakul karimah, mencerdaskan anak-anak kita, dan juga tanpa harus meninggalkan ilmu-ilmu keagamaan. Maka kami termasuk orang yang masih percaya bahwa agama bisa dijadikan landasan untuk kita bisa berpikir yang kira-kira pikiran kita masih bisa diterima semua zaman dan kapan saja. Ayo Mondok bukan sekadar ajakan menimba ilmu, melainkan sebuah ikhtiar bersama demi mencetak generasi penerus yang siap menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Dari pesantren, lahirlah pemimpin berintegritas, wirausahaan yang mandiri, dan insan-insan yang penuh kepedulian sosial. Mari kita dukung gerakan nasional Ayo Mondok. Mari bersama-sama kita titipkan generasi bangsa ke pesantren agar masa depan Indonesia menjadi lebih cerah, berkarakter, dan berdaya saing global. Ayo Mondok, saatnya santri bangkit untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak terasa kita akan memasuki segmen terakhir dari BBOH ini bersama Gus Han ya. Tadi kan teman-teman sudah melihat apa saja kegiatan santri di pondok pesantren. Nah, kita juga kepingin tahu lebih lanjut sih sebetulnya gerakan Ayo Mondok ini itu ditujukannya kepada siapa gitu. Apakah bagi pemilik pesantren atau bagi calon-calon siswa atau calon-calon santri Ya. gitu, Gus. Jadi dua sisi yang kita serang, yang kita hadapin atau yang kita lakukan. Maka untuk di internal kita, sebelum kita mengajak orang, maka kita harus muhasabah dulu. Oke, Maka- jadi ibaratnya gini, pembenahan Diri dulu, internal internal dulu. dulu. Oke. Ya, jadi ketika kita ini kan ibda binafsi nih dari kita awali diri kita sendiri dulu, dan ketika sebelum memuhasabai orang kita muhasabah sendiri gitu kan, artinya kita menilai diri kita sendiri apakah memang kita pantas menjadi lembaga pilihan masyarakat di zaman ini. Maka kita duduk bersama dengan para pengasuh pesantren, ini loh problemnya sekarang dan bagaimana respon kita dan juga persiapan kita terhadap permintaan wali murid yang sekarang ini. Wali murid sekarang ini kan wali murid yang milenial berarti kan. Usia-usia kelahiran tahun 80-an, 70-an itu kan pasti khasnya berbeda cara menyekolahkan anaknya. Betul, betul. Dalam tanda kutip betul. lebih rigid untuk melihat itu. Jadi Ya, lebih kritis lebih lah kritis ya. lagi, kurang apanya, kamar mandinya kurang bersih, ini ya kurang apa dan sebagainya, kasurnya kurang empuk dan macam-macam. Dan itu memang fakta yang harus kita hadapi begitu. Maka kita perbaiki dulu diri kita sendiri sambil kita mengajak kepada para calon-calon santri atau wali santri untuk bisa memondokkan putranya. Jadi kami berharap sebelum kita mengajak orang lain untuk memondokkan anaknya, kita perbaiki di internal dulu. Ini kekurangannya apa dan sebagainya. Ekspektasi publik terhadap pesantren kan terlalu tinggi nih. Ya memang seakan-akan kalau orang udah pesantren nggak boleh salah. Iya, Nggak boleh salah. Betul. Nah maka itu menjadi value yang menurut saya menguntungkan dan juga menjadi berat bagi kita. Kita harus menjadi sempurna gitu. Padahal kita nggak ada yang sempurna gitu kan. Gitu. Nah persepsi publik ini yang harus kita jaga, jangan sampai ini turun. Kalau misalnya nanti ini turun, maka minat orang untuk datang ke sini pun juga akan berkurang juga begitu. Jadi dua sisi yang akan kita garap. Jadi ya baik internal ataupun eksternal Ya, ya, betul. ibaratnya ya bagaimana eksternal itu bisa mau tertarik dan menjadi baik kalau internalnya sendiri belum ada perbaikan begitu. Sama kalau ya. kita membangun trust kan harus kita dari kita itu dulu.
komitmen dimunculkan, Betul. bagaimana kita ketika janji sama orang harus ditepati dan macam-macam. Nah, baru trust kan terbangun. Benar. Oke. Nah, dengan misalnya kayak gini Gus, apakah saya sih ada yang mengatakan semakin hari minat orang untuk masuk ke pesantren semakin kurang. Kan kalau saya ingat tuh jam 10 tahun yang lalu orang-orang kepengen taruh anaknya ke pesantren karena apa? Basis ilmu agama itu sangat penting. Tapi semakin hari kayaknya semakin berkurang ya Gus. Terlihat itu. Data sih naik turun ya. Oke. Data naik turun. Dan memang kalau faktor turunnya kemarin itu ada beberapa faktor ya. Bisa jadi karena faktor ekonomi. Oke. Bisa jadi karena faktor COVID kemarin itu berpengaruh. Dan yang kedua memang ada persepsi yang terbangun karena ada beberapa kasus yang berkaitan dengan pesantren dan kami tidak berusaha untuk menolak itu, tapi lebih konsentrasi kepada bagaimana memperbaiki lagi, begitu. Karena kalau misalnya kita denial dengan hal seperti itu, kapan dewasanya kita? Toh kita kan manusia yang pasti ada salahnya, tetapi skala persentase dari tindakan pembulian misalnya itu. Dari data yang kita pegang, angkanya mohon maaf saya lupa, dari data pembulian anak siswa di Indonesia itu dari 19.000 ya sekian itu, yang terjadi di pesantren itu sekitar 2.000 sekian. Ya artinya ada, tetapi kan persentasenya tidak banyak. Tetapi karena di pesantren jadi terkesan kayak seperti apa, dan banyak orang-orang yang mengeneralisir bahwa kalau pesantren satu ini berarti yang lain juga seperti itu. Jadi itu ya tidak masalah. Dan itu bisa kita hadapi kalau misalnya kita konsisten, jalan terus, ya sudah nanti kan trust akan terbangun lagi. Ya sebetulnya kan gini kok, mungkin bebannya pesantren jauh lebih berat dibandingkan dengan sekolah umum biasa ya. Karena di sini ilmu umumnya harus dapat, pengetahuan umumnya harus ada, harus bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi agamanya juga sangat penting. Mungkin saya rasa itu juga yang menjadi beban terberat dari pesantren ya Gus? Iya, artinya kalau orang bilang ini wong kok golek repot gitu kan, ngurusin anaknya orang lain kan begitu. Tapi kalau misalnya memang dibiarkan saja hidup di luar, tahu sendiri kan kenakalannya sebagian anak remaja seperti apa kan begitu. Makanya saya juga kemarin datang ke Hong Kong, datang ke Malaysia, datang ke Singapura, kita nyampaikan para orang-orang yang kerja di sana, teman-teman kita para pahlawan ekonomi yang ada di sana, daripada nggak tenang kerja di Taiwan, kerja di Hong Kong, ya di pesantrenkan saja di Indonesia. Oh iya, betul ya. Orang tuanya itu jadi pekerja migran di luar, ya kan, daripada pusingnya anaknya gimana, khawatir atau apa. Tapi kalau di pondok kan jauh lebih aman. Ya minimal ada kontrol, gitu. Minimal ada kontrol, ada yang ngawasin. Gitu. Ya benar juga sih ya kalau dipikir ya, betul gitu. Nah kalau sekarang Gus Han sendiri lihat bagaimana dengan trennya pesantren kilat Gus? Kan ada yang ngasih anaknya hanya cuma biasanya rata-rata sebulanan ya Gus? Iya, nggak apa-apa. Bagi kami kan itu halnya kalau dalam dunia marketing itu kan kita anggap sebagai lagi expo saja kan, orang asalnya yang tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana orang cinta tanpa dia tahu tentang pesantren itu. Nah bisa jadi itu adalah sebuah pintu masuk orang untuk tahu tentang pesantren. Ya minimal ada kilat daripada bendung. Ya kan gitu. Jadi kita anggap positif saja. Gitu. Ya. Karena kan terkadang ada orang tua yang merasa pada saat hari libur daripada anaknya nggak ngapa-ngapain, mendingan lu dikasih mondok aja dulu gitu kan, untuk mendapatkan ilmu agama gitu. Nah itu bagus daripada ada persepsi kalau kamu anak nakal tak pondokin, itu yang problem. Itu problem. Tapi kalau misalnya kamu liburan daripada kosong masuk di pesantren nggak apa-apa, orang agar tahu pesantren seperti apa gitu kan. Dari sekian ada kecantol misalnya 1.000 orang kecantol 600 kan lumayan. Apalagi yang kecantol 999. Nah kan lumayan kan begitu. Nah ini menurut saya perbanyak saja pesan-pesan seperti itu. Tidak apa-apa. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu ya Gus Han, karena waktu juga yang membatasi kita. Ya mudah-mudahan Gus Han punya waktu lebih banyak lagi ke depannya untuk hadir dan bisa kolaborasi dengan kita, terutama bagaimana caranya kita juga bisa mempromosikan dari gerakan Ayo Mondok ini. Ya, dan harapan saya berharap Bu Limi, saya berharap para santri dan alumni santri nanti bisa banyak yang duduk di sini. Amin, jadi amin kan ya orang hebat Allah. semua. Ya, betul. Bahkan tuh kepinginnya nanti ada santri yang jadi host aja Gus, khusus untuk Ayo Mondok Gus, gitu kan. Jadi juga
berarti kan membuka kesempatan ya di luar daripada dari kan ada yang mengatakan begini, lu lulusan dari pesantren ada persepsi nih jadi guru ngaji, ya kan, udah itu aja dan jadi guru agama. Tapi kan sebetulnya di luar dari itu kan banyak ya Gus, santri-santri yang punya profesi di luar daripada agama. Ini gitu contoh saya kan. misalnya, kalau dunia televisi, dunia podcast seperti ini, nggak diisi oleh orang-orang pesantren, tapi diisi oleh orang yang tidak paham sekali sama agama, dia isi apa saja. Betul. Kita betul, protes, betul, kan repot, ya betul, kan? Nah, betul. kenapa nggak kita isi anak santri ini bisa di semua lini, sehingga dia bisa ngisi dan mewarnai, gitu. Benar, dan kita nggak benar. protes, begitu. Siap. Ya, Kami siap untuk berkolaborasi, Gus. Terima kasih Sami-sami. banyak Matur suwun, ya makasih, buat makasih. kesempatannya dan juga Mohon waktunya doa ya, restunya Gus. selalu ya. bulimi. Ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you juga buat teman-teman BBOH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.